Bayangin, pemerintah kita tahun ini punya PR raksasa. Utang jatuh tempo sebesar 883 triliun rupiah. Ya, angkanya emang luar biasa fantastis. Masalahnya, di saat yang sama, penerimaan pajak lagi turun. Dan tabungan negara kita, atau yang biasa disebut silpa, ada di titik terendah sepanjang sejarah modern. Angka 883 triliun ini makin bikin deg-degan karena satu hal. Investor asing mulai kelihatan mikir dua kali buat beli surat utang kita. Kas negara lagi di posisi yang lumayan genting nih. Ibaratnya kita punya cicilan segunung, pemasukan lagi seret, orang yang biasanya ngasih pinjaman malah mulai nutup dompetnya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau situasi kayak gini terjadi di skala sebuah negara, ini sebetulnya kondisi apa sih? Apakah kita udah bener-bener di pinggir jurang krisis, atau cuma riak kecil aja di ekonomi makro? Di ulasan kali ini, kita bakal bedah tuntas akar masalahnya secara faktual, objektif, dan pastinya ngasih insight tanpa perlu bikin kamu panik berlebihan. Biar gampang, kita bagi ulasan ini jadi 4 bagian ya. Pertama, kita bedah anatomi jurang fiskal Indonesia. Kedua, ngintip realita politik anggarannya. Ketiga, kita bahas solusi dan jalan keluarnya. Dan terakhir, apa sih dampak dan peluangnya buat kita sebagai investor retail? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Anatomi jurang fiskal Indonesia. Mari kita langsung lihat data makroekonominya. Kita lurusin dulu ya level bahayanya dari kacamata data. Ada bedanya loh antara defisit, jurang fiskal, sama gagal fiskal. Kalau defisit, ya belanja lebih gede dari pendapatan. Ini sih hal yang biasa banget. Tapi sekarang Indonesia dikategorikan masuk ke tahap jurang fiskal atau fiscal cliff. Kenapa? Karena penerimaan kayak PPN dan PPH lagi drop, tapi di saat yang sama belanja negara malah digas terus. Kabar baiknya nih, kita belum sampai ke tahap gagal fiskal atau shutdown kayak di Amerika, di mana kas negara bener-bener nol sampai nggak bisa bayar gaji pegawai. Kita belum sejauh itu. Nah, indikator yang satu ini ngejelasin banget kenapa posisi kita lumayan rentan. Coba perhatiin rasio penawaran surat berharga negara atau bid ratio SBN. Dulu tiap pemerintah butuh utang 100, pasar buta nawarin sampai 250. Rasionya 2,5 kali lipat. Kelebihan dana itu yang akhirnya bisa ditabung jadi silpa. Tapi sekarang rasionya nyungsep cuma jadi 1,1 kali. Ini bukti faktual kalau minat investor baik asing maupun lokal buat biayain utang kita tuh lagi turun drastis. Gara-gara penawaran utang yang seret tadi, indikator makro kita mulai nyalain lampu kuning. Defisit di kuartal pertama 2026 aja udah tembus 0,93% dari PDB. Terus, tabungan sisa anggaran kita diperkirakan cuma cukup buat nutupin operasional sekitar 2 mingguan aja. Malah, lembaga keuangan global sekelas Citigroup bikin proyeksi kalau defisit kita beresiko nabrak ambang batas aman dan tembus ke angka 3,5%. Dan tahu nggak? Lembaga pemeringkat internasional juga nggak tutup mata soal ini. Moody's dan Fitch secara objektif banget nyorotin ruang fiskal kita yang makin mepet. Rasio utang kita udah nyentuh 40% dari PDB di tengah pendapatan yang merosot. Ingat ya, mereka bukan nyalahin fundamental ekonomi real kita, tapi lebih ke kondisi fiskal pemerintah yang ujung-ujungnya memicu outlook negatif. Terus, kalau emang pendapatannya turun, kenapa belanjanya nggak di-stop aja? Nah, kita masuk ke bagian kedua, realita politik anggaran. Logikanya emang gampang, pendapatan turun, belanja dipangkas. Tapi realita politik kita nggak sesederhana itu. Ada budaya konsensus transaksional, alias wanipiro. Secara faktual aja nih, tanpa memihak siapa-siapa, dinamika politik kita tuh nuntut agar semua fraksi atau elit dapat porsi anggaran biar nggak berubah jadi oposisi yang bikin gaduh. Hambatan struktural inilah yang bikin potong anggaran itu susahnya minta ampun, terlepas dari siapapun yang lagi pegang pemerintahan. Biar makin kebayang, kita petahin aja gimana program-program populis yang lumayan nguras fiskal ini sebetulnya punya fungsi buat ngejaga stabilitas jangka pendek. Program makan bergizi gratis itu ibarat prasmanan buat ngejaga keutuhan koalisi elit nasional. Terus, koperasi merah putih itu jadi semacam insentif buat elit di level desa. Nah, kalau subsidi BBM, ini tuh cara pemerintah ngebeli ketenangan sosial dari kelas menengah. Kita belajar dari sejarah negara-negara kayak Nepal. Kerusuhan gampang banget pecah kalau harga bensin tiba-tiba meroket. Kalau dianalogikan, situasinya tuh persis kayak gini. Semua faksi elit sekarang lagi berdiri melingkar, bareng-bareng niup satu balon utang yang sama. Nggak ada satupun yang mau berhenti niup atau ngurangin porsinya, karena takut balonnya jadi nggak seimbang. Efeknya apa? Ya defisit makin lebar, walaupun emang perdamaian politik jangka pendek tetap terjaga. Tapi tenang, ulasan ini nggak cuma soal kabar buruk kok. Kita bahas bagian ketiga, solusi dan harapan.
Jangan keburu pesimis dulu, karena selalu ada jalan keluar yang ngasih kita harapan. Jurang ini bisa banget dijembatani kalau kita berani ambil solusi makro yang tegas. Pertama, dan paling logis, diet anggaran. Belanja-belanja yang nggak esensial harus segera dipangkas. Kedua, pemerintah bisa ngajuin bondholder meeting buat negosiasi ulang utang-utang masa lalu. Dan yang ketiga, ini butuh banget yang namanya konsensus elit yang tulus buat tobat bersama. Tokoh-tokoh nasional kayak Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak SBY, dan Bu Mega perlu duduk bareng, nurunin ego politik demi nyelamatin kedaulatan ekonomi kita. Nah, sebagai contoh brilian soal gimana diet anggaran itu bisa dieksekusi dengan praktis, coba kita lihat program makan bergizi gratis. Daripada keluarin triliunan rupiah buat bangun dapur-dapur baru yang mahal dan rawan bocor, kenapa nggak pakai aja infrastruktur yang udah menjamur di seluruh pelosok? Pemerintah tinggal bagiin kupon retail yang bisa ditukar makanan sehat di minimarket kayak Indomaret atau Alfamart. Gizi anak-anak tetap terjamin, tapi beban buat APBN bisa ditekan habis-habisan. Efisien banget kan? Langkah penyelamatan selanjutnya itu soal ngamanin likuiditas di lapangan. Krisis sosial itu cuma bakal kejadian kalau masyarakat udah bener-bener nggak pegang uang tunai atau yang biasa disebut M0. Makanya, pemerintah harus secepatnya cairin restitusi pajak yang sempat ketahan. Ini super krusial biar pengusaha punya kas buat bayar gaji dan cegah PHK. Selain itu, mumpung harga global lagi tinggi, keran ekspor komoditas kayak batu bara, nikel, dan CPO harus dibuka selebar-lebarnya. Ini bakal narik dolar masuk dan pastinya bikin rupiah kita makin berotot. Lalu, apa dong artinya semua ini buat kita? Kita masuk ke bagian keempat, dampak bagi investor retail. Sekarang kita tarik isu makro ini ke ranah yang lebih personal buat portofolio kamu. Kita harus realistis metain resiko. Kalau beban utang ini nggak direm, ada resiko struktural nilai tukar rupiah bisa melemah tembus 20.000 bahkan 25.000 per dolar. Terus di pasar obligasi, karena pemerintah lagi butuh banget uang, imbal hasil atau yield yang ditawarin kemungkinan bakal naik. Tapi ingat, bid ratio yang rendah tadi adalah sinyal peringatan kalau pasar ngelihat resiko gagal bayar obligasi kita juga ikut meningkat. Jadi pinter-pinter berhitung ya. Terus, gimana dengan pasar saham? Nah, ada kontras yang benar-benar menarik nih antara sektor perbankan dan komoditas. Hati-hati sama saham bank BUMN. Dividend yield mereka mungkin kelihatan menggoda banget sekarang. Padahal itu bisa jadi jebakan, karena harga sahamnya justru lagi anjlok gara-gara dana asing pada kabur. Sebaliknya, coba lirik peluang di sektor komoditas kayak ANTM atau PTBA. Perusahaan ekspor tembaga dan nikel ini lumayan tahan banting karena mereka terhubung langsung ke rantai pasok industri artificial intelligence global yang saat ini lagi booming-boomingnya. Dari tengah semua tantangan ini ada satu kabar yang benar-benar ngasih harapan positif. Bank Indonesia nyatat kalau ada dana raksasa sebesar 2.127 triliun rupiah dalam bentuk kredit perbankan yang lagi nganggur. Buat ngedorong ini, BI udah luncurin program pinisi. Ini adalah peluang emas banget buat sektor real, kayak pertanian, konstruksi, atau jasa, buat nyerap pembiayaan ini dan terus muterin roda ekonomi domestik. Uangnya ada kok, kita cuma perlu ngalirin ke tempat yang benar. Jadi, kalau bisa ditarik kesimpulan dari ulasan kita hari ini, jurang fiskal ini bukanlah badai yang ujuk-ujuk datang. Ini adalah akumulasi dari bertahun-tahun kebijakan yang seringkali ngorbanin ketahanan ekonomi jangka panjang demi ngebeli stabilitas politik elit di jangka pendek. Sebagai warga negara yang kritis dan investor yang cerdas, memahami anatomi masalah ini adalah langkah pertama yang mutlak buat ngelindungin masa depan aset kita sendiri. Pada akhirnya, jalan keluar dari masalah ini butuh diet anggaran yang disiplin dan kesadaran elit buat benar-benar berbenah. Peluang buat bangkit itu masih sangat-sangat terbuka. Kuncinya cuma di kemauan buat mengeksekusi solusinya secara nyata. Nah, pertanyaan penutup dari saya buat kamu renungkan nih. Apakah kamu percaya pemerintah kita punya keberanian buat mangkas egonya dan perbaikin semua ini sebelum balon utangnya benar-benar meletus? Terima kasih udah ngikutin pembahasan kali ini. Terus belajar, kelola risiko kamu dengan bijak, dan sampai jumpa di analisis berikutnya.